tunjukin aja dulu kualitas lo, prestasi lo. Sponsor datang dengan sendirinya. Jadi sponsor pun datang emang karena kita punya kapasitas, bukan punya nilai. Bla bla bla, enggak, makanya tunjukin aja dulu kualitas lo, prestasi lo, etika juga. Jadi nggak sekedar endorse, tapi nggak ada feedbacknya. Iya, jangan kalau gue sebut ya jangan jadi banci atlet lah. Kalau gue nyebutnya banci atlet, dikit-dikit support, dikit-dikit endorse. Gue bilang kalau mau jadi atlet pun jangan manja-manja banget lah, jangan jadi banci, dikit-dikit endorse. Emang lu siapa? Gue bilang. Oke, Topan Hermawan. TH7. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Majuan lagi dong, majuan lagi. Emang kurang keren apa gue kurang maju? Kurang kedengeran suaranya. Suara nggak perlu kedengeran, yang penting keren, boy. Kejauhan. Oke, kejauhan. Majuan lagi loh. Nah, tegak banget gue kayak PNS. Oke, Pan, gimana, Pan? Kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Masih ngajar, masih latihan. Alhamdulillah ngajar pas, latihan pas. Cuman pemasukannya kurang pas nih. Memasukkan apa nih? Pemasukan. Iya. Nggak cuma lu doang sih, semuanya ngerasa. Pasti. Ya cuman semuanya dong. Kita maksimalkan aja lah. Minimal jangan sampai libur 3 bulan lagi. Curcol. libur 3 bulan mah. Aduh. Sedih itu. Tapi kalau di gym ada WFH nggak sih? Nggak ada ya, karyawannya nggak ada, staff WFH nggak ada. Alhamdulillah sih kalau di Awesom Gym sih tim Let's Go semua wajib masuk kandang semua. Karena trainernya cuma berapa, adminnya berapa, OB-nya berapa. Jadi yang masuk itu aja. Udah 50% itu pagi, 50% siang, 50% juga. Sama, soalnya dari pagi tetap aja 50% orang itu. Staffnya sedikit. Tapi oke. Hari ini kita lagi ada di Awesom Gym di Kalimalang. Mallnya apa? Ini mall bukan sih? Mall dulu pada eranya salah satu mall bintang 5 Iya. Pada eranya. Ya. Cuman eranya sekarang udah berganti, tetap sih ini mall versi kearifan lokal. mall klasik. El Clasico. Oke guys, dalam kesempatan podcast kali ini kebetulan gue lagi ada di Awesom Gym dan bersama ini sobat gue nih, ini atlet mandiri. Bukan atlet, ngatlet mandiri. Biaya sendiri, diet sendiri, pendaftaran sendiri. Semuanya sendiri ya? Mandiri Sport Science. Tapi seru. Mandiri itu seru. Karena kita ya bangga. Betul. Bangga dengan apa yang kita capai sendiri. Betul. Dan bangga dengan apa yang kita keluarkan, betul. Kita hasilkan sendiri gitu kan. Makanya kalau gue prinsip ya, jangan pernah berharap lebih kalau kita tidak bisa memberikan lebih. Oh, tuh. Jadi kalau gue lebih kepada kita berusaha maksimal aja dulu, berusaha maksimal, kasih lebih. Walaupun nanti ada rezeki support dan lain-lain, itu ibaratnya nggak usah jadi planning lo yang wajib. Yang penting lo sudah berusaha maksimal dulu. Ibaratnya kita kan nggak tahu potensi diri kita. Lo kayaknya ngomongnya harus majuan deh, Pak. Kita kan nggak tahu ya potensi diri kita di mana. Coba makanya gue selalu bilang sama teman-teman ya, jangan dikit-dikit sponsor. Nah, yes. Ada yang nge-DM gue. Bang, terima brand ambassador. Emang lu siapa? Gue bilang. Makanya gue bilang dikit-dikit sponsor. Gue bilang, iya. Kalaupun pengen jadi atlet tuh jangan atlet manja. Kecuali lu udah level juara dunia, oke. Nah kita dikit-dikit sponsor, dikit-dikit event sponsor. Minimal kalau gue selalu fight aja dulu, fight sendiri ya, lu mampunya segitu ya lu berusaha. Dan hasilnya pun nanti orang bakal ada datang sendiri. Nah itu maksud gue, nggak usah lu berharap dapat support, dapat ini, nggak usah, lu fight aja dulu. Nanti kalau emang lu punya prestasi, punya kualitas, itu sponsor tuh datang dengan sendirinya karena lo punya kualitas gitu. Oke. Jangan cuma dikit-dikit baru mulai event, gue butuh support, ngapain?
Lu siapa? Dan feedbacknya juga kita belum tahu nih kalau misal sebagai dari pihak perusahaan ya. Nah, makanya kan kembali lagi. Dan kalau lu udah punya prestasi, udah punya kualitas, di situ pun lu akan bisa nego, dalam artian lu nggak Punya value. Nah, punya nilai. Jadi makanya jangan sedikit skor. Namanya orang punya nilai, punya value, orang akan menghargai lu, orang akan respect sama lu, dan orang akan tahu kapasitas lu. Jadi nggak sekedar apa ngendorse tapi nggak ada ibaratnya, feedbacknya. Ya jangan kalau gue sebut ya jangan jadi banci atlet. Kalau gue nyebutnya banci atlet, dikit-dikit support, dikit-dikit endorse. Gue bilang kalau mau jadi atlet pun jangan manja-manja banget lah, jangan jadi banci, dikit-dikit endorse. Emang lu siapa? Gue bilang. Keras banget ya. Ya sekarang fair aja. Fair aja. Sekarang namanya atlet, kalau nggak keras lu bukan atlet. Ngatlet aja keras, apalagi atlet. Oh iya. Lu jangan dikit endorse. Emang lu cuma modal otot doang, cuma modal ganteng doang? Otot ganteng ada masanya, ada eranya. Oh iya, benar. Ada masanya. Makanya jangan sombong-sombong juga. Baru berotot, baru modal ganteng doang minta endorse, mau lu siapa? Penting kita punya kualitas, punya nilai, dan orang akan respect. Kapasitas otot kita berapa tahun sih? Kapasitas umur kita berapa tahun sih? Paling kan bisa tolak ukur. Cuman kapasitas kita punya mental, kita punya pola pikir, kita punya kebiasaan. Nah itu yang harus lo pertahankan gitu. Kalau cuma ngandalin ganteng sama otot doang, semua orang juga bisa. Cuman masalah mentalnya mental atlet bukan. Kalau mental dikit-dikit endorse, siapa juga pengen di endorse. Ini biasanya selebgram ini. Nah, ini kan oke Pal. Itu tadi kan ngobrol atlet ya. Atlet kan oke lah dia mentalnya kalau misalnya apa dia ya lu harus buktiin dulu dong kerja keras lu, betul. value lu, nilai lu apaan. Nah, kalau selebgram itu gimana? Kan dia nggak tanding Pak ini. Ya selebgram sebenarnya sama aja. Dia harus punya nilai, dalam artian dia punya karya apa, dia bisa apa, engagementnya. Nah kira-kira keberadaan dia bisa bisa membuat orang lain terinspirasi nggak dengan karyanya, minimal punya motivasi nggak dari karya tersebut, orang lain diajak. Bukan hanya batasan atlet doang, semua kategori profesi semuanya harus seperti itu. Jadi nggak di brand suplemen aja, brand apapun juga lo kalau misalnya selebgram lo harus bisa buktiin dulu dong. Minimal bisa mengajak kebaikan ke orang lain, mengajak karena emang konteksnya kita ini fitness ya, gaya hidup sehat ya. Karena makanya sebenarnya aspeknya kemana-mana, nggak hanya tentang atlet atau apa-apa ya, cuma kembali lagi ke sosial masyarakat. Kembali lagi. Berarti atlet Mandiri Sport Science. Enak, bener asli. Lu kerja enak, latihan enak. Nggak ada tekanan. Nggak ada. Bebas. Lu mau berkarya pun enak. Mau kalah, mau menang, lu fight. Kalau kalah menang kan ibaratnya kayak ya lu ibaratnya cuma show doang lah ya. Habis itu kan sebenarnya yang buat lu hidup tuh bukan karena lu menang kalahnya. Yang lu hidup karena lu bekerja sehari-hari. Nah itu yang membuat kita hidup gitu. Jadi jangan pernah kalau sebuah event tuh jangan takut kalah menang. Itu sebenarnya cuma sebagai hobi ya. Makanya gue selalu kalau tanding nggak pernah mikirin menang kalah. Cuman gue berusaha maksimal aja. Gue mau tanya nih, kalau misalnya lu tanding nih, kan ya lu tau lah ya, sekarang kan namanya event body contest kan memang di mana-mana pun dari dulu pun juga hadiahnya tidak seperti kayak event-event event-event menembak, panahan ataupun event lainnya lah yang istilahnya hadiahnya ya lumayan lah gitu. Nah, ketika lo pas lo ikut tanding itu sebenarnya sih tujuan lo apaan gitu? Nah, ini yang gue bilang. Lo mau nyari hadiahnya, nyari trofi atau medalinya. Nah ini yang harus gue jelasin nih buat teman-teman. Kalau kita apalagi body contest entah apalah ya, kalau lu ngejar hadiahnya itu nggak akan setimpal dengan persiapan lu. Betul. Mau seberapa pun itu hadiah besarnya nggak akan setimpal kalau kita itu hitungan materi, nggak akan setimpal. Nggak bakal nemu logik. Makanya kan kalau gue lebih kepada ibaratnya ini ajang show gue. Dalam artian apa? Di sini
gua mau nunjukin bukan gua sebagai juara atau apa ya, ini ibaratnya ini challenge buat diri gua. Oke. Kira-kira gua bisa maksimal kak dengan pilihan pada saat gua menginginkan pertandingan. Walaupun ngincar hadiahnya nggak akan setimpal juga kalau gua nggak pernah ke arah sana, karena gue punya pekerjaan, ibaratnya punya pekerjaan yang harus gue jaga dan itu pendapatan gue, jadi gue nggak nyari untung atau nggak nyari hidup dari pertandingan. Makanya gue nothing tulus aja, dalam artian gue nggak mikir mau juara atau enggak, ya gue punya pekerjaan yang biasa membiayai hidup gue gitu. Justru itu sebenarnya yang paling penting. Ibaratnya kalau pertandingan gue cuman ajang, ibaratnya gitu, Tolak ukur lah ya. Tolak ukur, ibaratnya buat kita punya nilai value juga. Jadi minimal gitu. Wih, lu jadi trainer. Nah, ibaratnya gue pernah begini loh. Gue pernah juga. Iya. Nah, Naik lu. Nah, minimal ya Pak, member ibaratnya Trust. punya, iya, salah satu itu juga. Dan kalau kita ngelihat PT mantan atlet atau dia seorang pelaku di bidang olahraga tersebut, member akan lebih respect. Karena apa? Dia benar-benar menjalani profesi itu ya benar-benar kesehariannya. Jangan kita nyuruh diet, member kita nggak diet, kita nyuruh member badannya bagus. Lu nyindir gua lu. Tapi kan dulu lu pernah bagus Iya. pada zamannya. Pada zamannya. Ya mungkin lu pengen membalikan kejayaan itu lagi kan? Oke. Iya. Coba lo nanti lo bagusin badan lo lagi, gue yakin member-member yang lama lo pasti balik. Balik lagi ya? Ya, karena ngelihat gue terinspirasi dari PT-nya tersebut. Ya, makanya sekarang lo jarang ngajar juga, ya karena wah PT gue udah mulai berantakan badannya, gue malas. Nanti coba taruhan 3 bulan lo. Oh iya. Nelpon lagi, minta latihan. latihan. Saya mau latihan lagi gitu. Pasti dengan sendiri ngeliat, wih gila. Klien gua orang luar negeri semua pak. Dia akan balik. Tapi minimal karantina dulu. Iya. Coba lu bagusin badan lo, ntar klien lo yang dari luar negeri pada balik lagi ya. Balik. Alfian saya mau latihan lagi gitu ya. Nah itu klien akan lebih respect sama kita. Iya. Karena ibaratnya klien juga ngeliat, oh gila PT gue motivator gue nih. Nah sekarang kalau kita ngajar PT badan kita nggak bagus, ya nggak, PT bukan berarti harus bagus juga atau nggak harus tanding juga, ya minimal kita bisa jadi motivator buat para member-member kita. Pasti dengan sendirinya member kita akan loyal sama kita, akan anteng PT sama kita, dan dia akan perpanjang sesi terus gitu. Kalau gue lebih ke arah sana ya, karena emang gue hidup dari gym, bukan gue hidup dari pertandingan gitu. Gue hidup dari pekerjaan gue sebagai personal trainer gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih, kalau personal trainer sih sebenarnya kan oke lah, itu tadi badan. Badan lu pernah ngikutin apa istilahnya, lu bergerak lah di bidang apa yang bakalan lu ajarin ke klien itu kan, yang istilah dia mau capai body goalnya, mau naikin berat badan atau penurun berat badan. Ini buktinya nih, gue udah pernah ini nih dan gue aktif di sini gitu. Selain itu, nilai jual yang lu bisa kasih ke klien lu tuh apaan sih? Proses bercerita. Lu jualan cerita nih berarti? Bercerita. Sekarang gini, pasti member akan bertanya, Mas, lu kira-kira dapetin badan kayak gitu bagaimana? Dari situ kita bisa bercerita sebuah proses, nggak hanya melulu tentang diet, nggak makan nasi atau enggak. Di situ ada mental yang harus lu uji, namanya diet tuh, psikologis orang diet. Nah itu ibaratnya kita bisa bercerita pengalaman pribadi kita sharing ke orang, itu akan lebih nyampe ketimbang kita cuma hanya sekedar textbook. Oke, berarti ini jualan cerita dong? Jualan cerita, jualan pengalaman juga, bercerita juga. Dengan sendirinya member akan benar-benar sadar, oh ternyata emang benar-benar dia menjalani apa yang dia anjurin, bukan hanya sekedar ucapan doang, bisa doang. Enggak. Itu terucap dari lu apa dari klien-kliennya yang udah berhasil? Yang udah berhasil juga, yang baru mau kita upgrade juga. Mulut ke mulut. Nah, tuh dengan sendirinya kan. Makanya klien gua rata-rata bukan member-member yang baru, rata-rata klien gue yang udah lama semua dan selalu gue jaga. Karena apa? Ya itu, member-member gue ya emang yang udah kenal karakter gue, ya bener-bener dia ngikutin cara apa yang gue anjurin juga. Jadi dia bener-bener respect sama gue, sama gue, sama gaya hidup gue, dan mereka pun akan menjadi terinspirasi dengan yang ngajarnya juga gitu. Oke, berarti dari mulut ke mulut. Lainnya? Ya mungkin sosial media ada juga. Sosial media. Cuman nggak terlalu ya, karena kan sosial media. Anda siapa Pak? Enggak. Udah di mana-mana lu. Udah di mana-mana lu. Kalau gue udah di mana-mana. Justru kalau di sosial media nggak terlalu ini, dalam artian
gue nggak mau ambil pusing, wah gue harus kayak enggak, gue kalau dari sosial media justru ngalir aja tuh. Gue nggak terlalu aktif, dibilang aktif banget sih kayak, cuman nggak terlalu kayak Instagram apa Telegram lah kayak gitu. Gue nggak terlalu ya cuman ya buat fun gue ya. Ibaratnya kalau sosial media buat fun gue doang, nggak terlalu gue ambil. Oke. Itu apa mulut ke mulut. Ada lagi nggak ada sosial media tadi ya? Kalau sertifikasi ilmu, nah kalau gue kebetulan sainsnya, nah itu kan otodidak. Otodidak, makanya gue selalu nih gue mau nanya, kalau misalnya lu disisirin, lu punya certified apaan lu? Nah ya, lu bakal jawab apa itu? Gue jawab, gue nggak ada. Gue otodidak, gue belajar dari gue terapin diri gue dulu sendiri. Minimal otodidak apa? Institut. Kalau gue sebenarnya bagusnya sih harusnya sertifikat ya. Cuman ya kalau gue untuk saat ini sih masih otodidak, belajar anatomi tubuh, masih belajar sendiri, pola latihan, pola makan, masih ibaratnya masih otodidak aja. Kalau gue fair aja, ngapain gue bilang gue sertifikat ini A B, enggak. Nah kalau misalnya ada klien lo yang ya bakal ya pasti namanya klien pasti. Ya kalau misalnya yang mereka ya udah itu kan kalau yang medium lo kan pasti bodo amat. Kalau medium high kan pasti lo nanya lo punya sertifikat apa lo gitu. Terus lo bakal jawab ya kalau gue nggak punya sertifikat, cuman gue punya pengalaman. Pengalamannya. Dan ibaratnya gue pelaku di bidang olahraga ini. Bukan hanya sekedar melakukan hanya sekedar, cuman kalau gue pelaku bener-bener gue terapin di badan gue, jadi gue tahu efek negatif positifnya, enak nggak enaknya. Iya tuh, jadi kita ngerasain juga. Jadi minimal pada saat kita ngobrol sama orang atau bercerita sama orang nggak kosong dalam artian cuman sekedar bisa ngomong doang, bukan sekedar melakukan. Nah itu yang bahaya. Oke. Tuh kalau gue ya jujur-jujurnya kelemahan gue emang nggak ada sertifikat. Cuman bukan berarti pada saat lo berlatih sama gue bukan berarti badan lo nggak bisa bagus, malah bisa gue buat bagus. Okay. Lebih bagus dari gue malah. Oke, buat teman-teman nanti yang mau diprogram sama Topan bisa main ke Awesome Gym. Jalur Kalimalang Pride. Kalimalang Pride. Iya. Untuk harganya sih bersahabat ya. Harganya di atas bintang 5. Anjir. Apalagi nanti kalau ini trending nih, gue naikin harganya di atas bintang 5. Bagi komisi jangan lupa ya. Tipsi kalau komisi ya. Oke Wan, sobat podcast, jadi perlu sedikit gua spill nih ya mengenai Topan ini. Topan ini ada sebenarnya sih bukan atlet fit, terus basicnya tuh dia adalah seorang wartawan. Dan gue juga ngambil kutipan dari Reps juga tuh ya, bahwa ini lu dulunya tuh orang wartawan ya, orang reporter. Lu kenapa kok sampai belain mati-matian lu pengen jadi seorang trainer? Dan lu tahu sendiri trainer gimana sih? Nah, yang istilahnya lu udah jadi reporter pun juga udah settle kalau menurut ini. Nah, ya ini ya makanya pernah gue cerita juga yang edisi sebelumnya di Reps kan. Pada saat dulu gue kuliah ngambil jurusan komunikasi karena emang niatnya dulu pengen bekerja di dunia jurnalis lah. Kebetulan dapat kesempatan di dulu di tablet bola jadi wartawan, bukan belum wartawan ya, masih newsfeeder ibaratnya. Newsfeeder tuh masih junior ya? Junior writer ya? Cuman cara konsep kerjanya sih udah ya namanya kita harus turun ke lapangan. Kebetulan waktu itu gue pegang media bola sebenarnya olahraga nasional ya semuanya, basket semuanya rata-rata, makanya yang benar-benar langsung ketemu narasumber di lapangan. Oke. Ya udah sebenarnya fun aja sih, cuman di situ gue masih aktif malah justru tetap diet, malah justru masih tetap kenceng ya, dalam artian kadang-kadang gue masih ikut tanding juga. Itu 2000 berapa sih? Itu 2014 ya? 2010-an deh, gue 2010 sampai 2014 gue resign dari bola 2014. Sebenarnya ya itu pada saat di situ emang di wartawan ya gue punya fasilitas. Pas banget 2014 tuh momen-momennya
harga kertas naik itu. Iya benar 2014 harga kertas naik, majalah juga pada gulung tikar. Nah, iya kan? Sebenarnya sih gue waktu itu nggak ke arah saya, cuman nggak, setelah dari 2014 ternyata emang bola yang tabloid cetaknya tutup. Kalau 2016 kan tutup deh. Sekarang udah banyak kan format digital semua. Iya udah pada gulung tikar. Kan gue dulu kurir majalah Pak. Gue jadi paham. Makanya 2014 ya dibilang keputusan tepat sih nggak juga ya, karena agak sedikit banyak perdebatan juga ya. Gua sendiri, orang tua, teman-teman ya, ibaratnya kalau gua pindah dari wartawan ke trainer ya, trainer gua benar-benar harus mulai dari nol. Ibaratnya benar-benar gua harus majuan lagi harus benar-benar mulai dari nol ya. Mungkin nggak bisa berharap lebih juga. Ternyata kalau kita emang benar-benar fokus, konsisten, cuman nggak mudah, butuh waktu juga. Pasti ada jalan rezekinya. Oh iya. Ada jalan rezekinya. Sampai saat ini alhamdulillahnya bisa lebih baik dari profesi gue yang sebelumnya. Itu berarti lebih dong lebih, ya. Ada lebih ya. Alhamdulillah lebih. Dan baik. Itu pun aman setiap bulannya. Aman. Dan badan juga bisa lebih improve. Oke. Happy juga ya. Happy juga. Yes. Kadang ibaratnya jarang gua kerja bisa pakai celana pendek. Sama cuy, di kantor gua juga gue jarang pakai baju rapi gue. Dan bos gue sih oke aja sih, nggak apa-apa, nggak menit. Gue nggak pakai baju kemeja. Gue tuh pakai apa? Pakai kaos, pakai sendal. Pakai kaos, celana pendek, sendal jepit. Kalau celana pendek nggak boleh. Gue masih pakai jogger kayak orang bangun tidur. Tapi pendapatannya di atas manajer bank. Wah, iya. Tuh enaknya. Cuman jangan lu enaknya dulu. Jangan lu enaknya. Prosesnya dinikmatin ya. Dulu jangan diceritain. Sedih. Oke, Wan, berarti kan ketika pas lu sekarang udah nyaman dengan ya profesi lu sekarang ya. aja deh. Kira-kira lu kalau misalnya ditawarin lagi untuk jadi penulis lagi gitu, lu gimana? Ya kalau untuk saat ini mungkin buat nulis lagi ya udah, karena udah lama juga ya, mungkin berat juga ya. Berat. Malah justru sebenarnya kedepannya gue nggak mau jadi pekerja lagi. Oh iya. Mau yang lebih santai lagi gue di rumah. Jadi cuma latihan, tidur doang. Amin. Nah itu doang. Punya wajib. Betul. Wajib. Nggak mungkin kita, ibaratnya nggak mungkin kita jadi karyawan terus. Jadi manfaatkan waktu tersebut, waktu bekerja, waktu ibaratnya masa muda gue untuk benar-benar ngumpulin pundi-pundi. Nabung buat investasi gue nanti. Jadi gue bisa semakin tua gaya hidup gue semakin santai. Gue nggak mau semakin capek. Oke. Masa harus kerja terus? Kapan punya usahanya? Kapan kita mempekerjakan orang lain? Jangan kita dipekerjakan terus. Oke, Wan, berarti kalau misalnya nih ada pertandingan, sebenarnya sih apa sih nih kira-kira target lu ke depannya yang belum lu capai? Kalau tanding sampai kapanpun, tanding gue akan selalu jadi salah satu motivasi gue, karena dengan tanding ibaratnya kita punya arah, punya tujuan, punya visi misi. Makanya gue bilang tanding tuh nggak melulu nggak melulu tentang hadiah dan lain. Ibaratnya kalau lu tanding, lu punya ibaratnya hari per hari lu tuh ada sesuatu pembeda gitu, ada semangat, ada motivasi. Ibaratnya lu punya misi, punya visi. Jadi justru itu sebenarnya bukan karena pertandingannya, karena yang gue seneng hari per hari gue ngejalanin lebih positif, dalam artian gue bekerja, berlatih, terus gaya hidup sehat gue lebih terjaga gitu. Makanya gue pertandingan bukan hanya melulu tentang prepare pertandingan, lebih kepada gue biar gue punya rutinitas berkualitas tiap harinya. Tuh, jadi ibaratnya juga ajang motivasi gue juga buat jaga
pola hidup, buat jaga mental, buat jaga massa otot. Dan ya plusnya kalau bisa berprestasi dan dapat pendapatan lebih tuh. Kalau gue sih harap pada sana aja. Jadi di 2022 ini lu bakalan tanding ya? Ada ya? Wajib banget. Wajib tanding. Wajib. Malah setiap tahun ya mungkin ya kemarin kan 2 tahun gue bener-bener off selama pandemi. Gue maksimalin buat off season lah ya. Mungkin ini kita coba 2-3 tahun ke depan buat maksimalin hasil. Oke. Nah, lu kan dulu apa ya? New muscle, middle, Iya. pro. Iya. Sekarang pro sama binaraga. Lu pernah ikut binaraga kan waktu itu ya? Binaraga belum. Oh, belum ya? Binaraga ya? Belum waktu itu. Masih atletik fisik ya? Iya, atletik fisik. Rencana sih mudah-mudahan bisa lah. Cuman mungkin binaraga tahun ini belum kali ya. Mungkin 2023 lagi. 2000. Kenapa? Belum siap kaki? Bukan belum siap. Biar lebih matang aja gue masuk ke ibaratnya ke binaraga bener-bener lebih maksimal. Gue tahun ini masih di atletik dah, maksimalin, coba cari prestasi dulu di atletik tahun ini. Mungkin 2023 baru bisa fokus di binaraga. Oke, kita doain Nggak gampang masuk binaraga. Ada lagi nggak lo kecapaian untuk jadi balik lagi nih ke awal brand ambassador? Sebenarnya kalaupun bonus gini, sebenarnya ada beberapa kemarin nawarnya, cuman dalam artian gini, brand ambassador konteksnya apa dulu? Kalau cuman sekedar gue disuruh ngejar target jualan, nggak perlu, gue punya pendapatan sendiri. Oke. Cuman kalau brand ambassador dalam artian kita promosi produk, mengedukasi sih oke. Cuman kalau disuruh cuman sekedar nyeles, ya gue enggak deh. Gue dari pendapatan pekerjaan gue udah lebih dari cukup. Iya. Ibaratnya gini. Karena juga lagi susah sekarang. Lu tahu sendiri kan. Alhamdulillah badan gue bisa improve bukan dari support dari suplemen A B C D. Gue bilang dari karena habit gue, pekerjaan gue itu aja dari makanan wajib. Makanya kalaupun ada endorsement, kalau mungkin gue ngomong gini udah dicoret semua nih, biarin. Bodo amat juga ya. Karena gue gak nyari makan dari mereka ya. Jadi ya jalan aja. Kalaupun langsung ditulis kolom komentar nanti endorsement. Nanti gue cantumin Instagramnya, nomor telepon, alamat rumah kali ya. Jadi mengalir aja ya. Mengalir aja. Gue juga nggak munafik. Berarti lu nggak butuh sponsor. Alhamdulillah gue bilang tunjukin aja dulu kualitas lo, prestasi lo. Sponsor datang dengan sendirinya. Jadi sponsor pun datang emang karena kita punya kapasitas, bukan hanya punya sekedar nilai. Bla bla bla, enggak. Makanya tunjukin aja dulu kualitas lo, prestasi lo. Etika juga, etika atlet, etika seorang profesional ditunjukin juga. Underground nutrition. Lebih tepatnya anak pasar becek. Anak pasar becek apa nih? Anak pasar, karena pasar selalu identik dengan becek. Oh iya, jeblok ya. Berarti harus rajin ke pasar becek. Kalau anak pasar becek gue selalu bilang ya. Karena jarang pasar yang nggak becek. Justru seninya pasar tuh becek seninya. Harga lebih murah, barangnya lebih fresh, dan pilihannya lebih banyak. Oh iya. Ini apa nih? Dagangan, analogi apa nih? Kan gue bilang Mandiri Sport saya. Oh ya, Mandiri. Jadi nggak ada pasal. Oh iya. Tuh enak. Nggak ada promosinya juga. Nggak ada. Ngapain promosi? Gas aja. Itu enaknya kalau Mandiri Sport tuh gas aja. Kita nggak usah punya. Iya. Oke, terima kasih. Kapan? Nah, gue ada gift nih. Wah, buat lo nih. Nih Deltoid Squad. Ini buat souvenir para narasumber gua. Oke. Thank you banget Topan udah nyempatin waktunya, karena kebetulan hari ini lagi gabut gue tadi. Dari pagi. Bukan gabut, justru ini jarang loh orang gabut cuman masih bisa punya kreativitas. Gue gabut bangun tidur, Pan lo di mana? Langsung gue nyamperin. Justru ini sebut gue bilang produktif. Gabutnya aja dia bisa ibaratnya nyari pekerjaan yang nilai positif. Karena kita lagi libur kan ya. Lagi libur. Ini salah satu sosok yang inspirasi juga. Itu spread.
Oke, sehat selalu. Follow kemana Instagram? TH7 Gym. TH7 Gym. TH7 Gym. Topan Hermawan 7. 7-nya? Sebenarnya TH7, Topan Hermawan 7 itu tanggal lahir gua. Oh, tanggal 7. Nah, cuman bulannya jangan disebutin. Oh iya. Jangan, ntar banyak yang ngirim hadiah gitu kan. Sama yang ngucapin selamat gitu. Pede banget lu anjing. Kan gua selebgram. Oh iya, udah kemana-mana ya. Udah gua ngeliatnya. Apanya gua. Videonya di mana-mana. Inspiring juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Jika gua ngamen dulu. Jika kalian suka bisa di like dan subscribe YouTube gua dan follow Instagramnya Topan TH7. TH7G. Let's go. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.